kasih rekan Fajar dan kita tunggu ya seperti apa nanti kondisi terkait dengan penutupan perdagangan resmi di tahun 2022 karena nanti akan ada laporan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Bapak Mahendra Siregar, kemudian juga akan ada laporan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Bapak Erlangga Hartarto, dan tentunya kita juga menantikan seperti apa penutupan perdagangan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia ya Bapak Ma'ruf Amin. Baik, dan kita pemirsa masih sama-sama nantikan perkembangan terkini dan perkembangan laporan terbaru dari rekan kita Fajar langsung dari Menhal Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya pemirsa kita akan sudah siapkan nih salah satu informasi sektor-sektor apa saja yang menopang indeks harga saham gabungan di sepanjang 2022 di tengah gencarnya gempuran sentimen negatif global sampai sejauh ini. Di mana pemirsa perbankan dan energi merupakan sektor yang menjadi penopang indeks harga saham gabungan di sepanjang 2022 di tengah sentimen global yang kurang bersahabat. Ya, saham perbankan Big Caps berhasil mencatatkan level all-time high di perdagangan 2022. Kondisi yang sama juga terjadi pada saham energi, pertambangan, batubara dengan mencatatkan kinerja cemerlang seiring dengan penguatan harga komoditas. Kinerja positif indeks harga saham gabungan di sepanjang 2022 tak lepas dari pergerakan saham 4 perbankan Big Caps yang berhasil mencatatkan rekor terbarunya di sepanjang 2022. Di antaranya ada 4 bank besar, PT Bank Sentral Asia Tbk atau emiten dengan kode saham BBJA yang sempat menyentuh angka level tertinggi di Rp9.400 per saham pada sesi 2 perdagangan di Rabu 30 November. PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk atau emiten dengan kode saham BBRI mencatatkan rekor serupa dengan menyentuh level Rp5.025 per saham di Kamis 1 Desember 2022. Sementara PT Bank Mandiri Persero Tbk atau emiten perbankan dengan kode saham BMRI bahkan sempat mencapai level Rp11.000 per saham. Kondisi yang sama juga terjadi pada saham PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk atau emiten dengan kode saham BBNI. Saham ini meroket ke level tertingginya di Rp9.900 per saham di penutupan perdagangan Rabu 30 November 2022 lalu. Tak hanya sektor keuangan, indeks sektor energi juga memberikan kontribusi penguatan ISG di sepanjang 2022. Sampai dengan awal Desember 2022, per awal Desember 2022, sektor energi sudah menguat signifikan 87,3% secara year to date dan sudah menguat di atas 100% di penghujung Desember 2022. Penguatan ini mengungguli penguatan sektor lainnya di Bursa Efek Indonesia. Subsektor pertambangan terutama saham batubara memberikan kontribusi besar terhadap penguatan sektor ini. Penguatan saham batubara tak lepas dari penguatan harga saham komoditas yang melejit di sepanjang 2022. Bahkan, harga komoditas batubara global berhasil mencatatkan rekor harga tertinggi di sepanjang masa di $457,80 Amerika per ton. Penguatan harga komoditas sangat mempengaruhi kinerja saham-saham pertambangan batubara dengan mencatatkan lonjakan kinerja yang cukup signifikan. Tidak hanya itu, beberapa emiten pertambangan batubara juga membagikan dividen interim jumbo untuk tahun buku 2022. Selain itu, dinamika penguatan pergerakan saham PT Bayan Resource Tbk atau emiten dengan kode saham BYAN yang fenomenal pasca stock split dilakukan dengan peningkatan kapitalisasi yang signifikan ikut menopang penguatan sektor energi di penghujung 2022. Dari berbagai sumber, IDX Channel. Nanti akan kita bahas untuk sektor-sektor yang lain, tapi tampaknya saat ini acara menjelang penutupan perdagangan di tahun 2022 sudah dimulai dari Bursa Efek Indonesia dan langsung saja kita akan mengikutinya pemirsa. Seperti apa kira-kira indeks harga saham gabungan akan ditutup pada akhir tahun 2022 berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang terhormat, Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin. Yang kami hormati, Menteri Keuangan Republik Indonesia, Ibu Sri Mulyani Indrawati.
Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, Bapak Mahendra Siregar, beserta jajaran anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, Bapak Inarno Jayadi, Bapak Dian Ediana Rai, Bapak Ogi Prastombiono, Ibu Friderika Widyasari Dewi, dan Gubernur Bank Indonesia yang diwakili oleh Deputi Gubernur Bank Indonesia, Bapak Doni Primanto Juwono, anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjaminan Simpanan, Bapak Didi Madiono, Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia, Bapak Iman Rahman, para pejabat di lingkungan lembaga negara, Dewan Komisaris dan Direksi Self-Regulatory Organization, PT Bursa Efek Indonesia, PT Clearing Penjaminan Efek Indonesia, dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, serta seluruh tamu undangan lainnya yang berbahagia, baik yang hadir di Bursa Efek Indonesia maupun yang hadir secara virtual. Selamat sore dan selamat datang pada acara peresmian penutupan perdagangan Bursa Efek Indonesia tahun 2022. Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, mengawali acara pada hari ini, laporan Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia kepada Bapak Iman Rahman dengan hormat kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Kiai Ma'ruf Amin. Yang kami hormati, Menteri Keuangan Republik Indonesia, Ibu Sri Mulyani Indrawati. Ketua Dewan Komisioner OJK, Bapak Mahendra Siregar, beserta jajaran anggota Dewan Komisioner OJK lainnya, Gubernur Bank Indonesia yang diwakili oleh Deputi Gubernur Bank Indonesia, Bapak Doni Primanto Juwono, anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan, Bapak Didi Madiono, serta Bapak Ibu stakeholder pasar modal Indonesia. Selamat datang di Bursa Efek Indonesia, rumah bagi 825 perusahaan tercatat dan 10,3 juta investor pasar modal yang telah memberikan kepercayaan kepada bursa di tengah tahun yang kompleks dan ambigu sepanjang tahun 2022 ini. Perkenankan kami melaporkan sejumlah pencapaian pasar modal yang merupakan prestasi bagi semua stakeholders pasar modal Indonesia. Bapak, Ibu hadirin yang saya hormati, alhamdulillah kita semua dapat melewati tahun 2020 ini dengan sangat baik, meski dihadapkan berbagai skenario yang sangat kompleks dan penuh tantangan. Sepanjang tahun ini, IHSG berhasil bergerak di zona positif dengan diikuti pertumbuhan nilai kapitalisasi pasar yang meningkat lebih dari 15% atau setara dengan US dollar 600 miliar dolar. Keyakinan investasi juga masih terjaga, tercermin dari aktivitas perdagangan di sepanjang tahun ini, khususnya nilai transaksi perdagangan yang bertumbuh sebesar 10% dibandingkan tahun sebelumnya. Pertumbuhan pesat ini tidak lepas dari kebijakan tepat yang diambil pemerintah Indonesia, Bank Indonesia, serta OJK dalam meredam dampak ketidakstabilan global. Dapat kita ikuti di antara bursa ASEAN dan beberapa bursa global, kita masih mencatatkan pertumbuhan dari sisi nilai kapitalisasi pasar, rata nilai transaksi harian, serta pencatatan saham. Bapak, Ibu hadirin yang saya hormati, optimisme juga terlihat dari maraknya sejumlah perusahaan yang melakukan IPO di tahun ini. Terima kasih kepada OJK dan seluruh stakeholder pasar modal yang telah membantu bursa dalam memfasilitasi 59 perusahaan untuk tercatat sepanjang tahun 2022, atau merupakan jumlah IPO tertinggi sejak swastanisasi BI di tahun 1992, dan merupakan
pertumbuhan tertinggi di kawasan ASEAN dalam 5 tahun terakhir. Bapak Ibu yang saya hormati, turut kami laporkan pula bahwa pasar modal Indonesia telah dihadiri oleh 10,3 juta investor yang telah memberikan kepercayaannya untuk terus berinvestasi di pasar modal Indonesia. Satu hal yang menjadi perhatian dan membanggakan adalah 81% diantaranya adalah investor retail yang masih menjadi motor utama penggerak aktivitas perdagangan di Bursa Efek Indonesia sepanjang tahun 2022 dan diikuti dengan kembalinya keyakinan investor institusi domestik untuk menanamkan investasinya tercermin dari kontribusi perdagangan hariannya yang telah kembali di atas 24% sejak tahun 2020. Meningkatnya partisipasi investor di pasar modal Indonesia tentunya menjadi perhatian kami untuk terus meningkatkan aktivitas sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. Kami mencatat sedikitnya telah berlangsung lebih dari 11.000 kegiatan edukasi dengan jumlah peserta mencapai 1,8 juta orang sepanjang tahun 2022. Tentunya kegiatan ini akan terus kami galakkan dengan bekerja sama bersama seluruh stakeholder pasar modal Indonesia. Bapak, Ibu, hadirin yang saya hormati, dapat kami laporkan juga sepanjang tahun 2022 ini, BEI bersama SRO dengan dukungan OJK dan seluruh stakeholder pasar modal telah berhasil meluncurkan sejumlah layanan untuk menjaga momentum pertumbuhan. Hal ini meliputi inisiatif yang terkait dengan efisiensi proses pendaftaran calon perusahaan tercatat, peluncuran produk baru seperti structure warrant, dan sejumlah indeks acuan investasi, hingga inisiatif yang berkaitan dengan upaya penguatan infrastruktur informasi publik. Pencapaian tahun ini turut diapresiasi oleh lembaga internasional sebagai Best Islamic Capital Market dan Best Stock Exchange in Southeast Asia tahun 2022. Terakhir, kami ucapkan terima kasih kepada seluruh investor pasar modal Indonesia yang telah berkontribusi dalam penggalangan dana melalui transaksi bursa selama 2 hari pada tanggal 9 Agustus dan kemarin tanggal 29 Desember 2022. Alhamdulillah telah terkumpul dana CSR lebih dari 20 miliar rupiah yang akan kami donasikan pada bidang lingkungan, kesehatan, pendidikan, serta sosial dan ekonomi. Bapak, Ibu, hadirin yang kami hormati, semua pencapaian ini merupakan hasil kerja keras dan kontribusi dari seluruh stakeholder di sektor keuangan Indonesia. Kami meyakini sinergi yang baik ini akan terus menjadi fondasi utama dalam menghadapi berbagai skenario tantangan ke depan yang tidak mudah. Sekali lagi, terima kasih atas kedatangan dan dukungan dari Bapak dan Ibu seluruh pelaku industri jasa keuangan Indonesia. Semoga seluruh capaian positif ini dapat bermanfaat tidak hanya bagi pasar modal Indonesia, namun juga bagi stabilitas dan pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depannya. Pagi-pagi sarapan lumpia, minumnya pakai jus markisa. Terima kasih atas kerja keras Bapak Ibu semua. Maju terus pasar modal Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Iman Rahman untuk sambutannya. Baik, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, untuk acara selanjutnya adalah sambutan Menteri Keuangan Republik Indonesia kepada Ibu Sri Mulyani Indrawati. Dengan hormat kami silakan. Terima kasih. Terima kasih. Mohon maaf suara saya mungkin agak seperti rockers ya. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia yang hadir secara virtual atau yang akan memberikan sambutan secara virtual, Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin, Ketua Dewan Komisioner OJK, Bapak Mahendra Siregar dan seluruh jajaran DK OJK yang hadir, anggota Dewan Komisioner LPS, Pak Didi, kemudian dari Bank Indonesia yang diwakili oleh Pak Doni, Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia, Pak Imam, dan seluruh undangan yang berbahagia. Alhamdulillah kita semuanya patut memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita hadir di dalam penutupan perdagangan Bursa Efek tahun 2022 dalam kondisi sehat, meskipun suara saya agak tidak baik. Saya ingin menyampaikan selamat kepada PT Bursa Efek Indonesia yang tadi telah dilaporkan telah berhasil menutup tahun 2022 ini yang memang diakui bukan merupakan tahun biasa. Kita sudah terbiasa dengan tahun yang tidak biasa sejak tahun 2020, yaitu waktu terjadinya pandemi. Namun sebetulnya kita memasuki tahun 2022 ini adalah dengan harapan akan jauh lebih baik dan akan pulih. Namun kita mengakui dengan kerendahan hati bahwa tahun 22 ini ujiannya juga sungguh luar biasa. Jadi ketidakpastian yang terjadi pada tahun 2022 telah bisa dilewati oleh seluruh pelaku bursa dan seluruh dari PT Bursa Efek Indonesia dengan sangat baik, dengan tadi yang telah disampaikan. Dan kita bersyukur bahwa dalam situasi seperti ini, indikator positif yang tadi telah disampaikan, saya sempat memotretnya tadi, indeks harga saham gabungan termasuk yang pernah mencapai level tertinggi di 7.318 pada tanggal 13 September. Secara tahunan year on year masih tumbuh 4,06 ini secara tanggal 30 Desember. Ini adalah masih lebih tinggi dari seluruh dibandingkan dengan kawasan di ASEAN. Kapitalisasi saham kita mencapai 9.500 triliun tadi, naik 15,2%. Jumlah yang sudah IPO 825 perusahaan. Saya selalu mengencourage kapan nembus 1.000, Pak. Jadi tadi yang di pipeline masih 40 berapa, saya rasa harus di-encourage terus ya Pak Inarno ya. Saya rasa masih akan bisa kita tingkatkan terus. Dan yang saya sangat bahagia tadi adalah jumlah dari investor terutama individual yang mencapai lebih dari 10 juta dan mayoritas adalah mereka yang usia di bawah 40 tahun. Ini adalah merupakan gambaran yang luar biasa. Coba kita letakkan di dalam konteks tahun 2022, di mana tahun 2022 ini yang seharusnya merupakan pemulihan ekonomi, banyak negara maju justru mengalami pelemahan ekonomi yang sangat kuat. Revisi dari pertumbuhan ekonomi di Amerika Serikat, di Eropa, di Inggris, di Jepang, dan bahkan di RRT, seluruh pelaku ekonomi dunia yang besar, semua pertumbuhan ekonominya direvisi ke bawah secara signifikan. Dan ini juga tidak hanya sekedar pelemahan ekonomi, kondisi geopolitik yang luar biasa menyebabkan disrupsi sisi supply menjadi makin akut setelah terjadinya pandemi. Ini yang menyebabkan kompleksitas dari policy maker di seluruh dunia untuk menghadapi dilema antara kenaikan inflasi yang sangat tinggi yang bukan disebabkan hanya dari sisi demand side tapi lebih karena supply side. Namun pada saat yang sama demand memang recover karena sesudah pandemi. Nah, kompleksitas inilah yang kemudian menimbulkan dampak yang pasti di Bursa Efek Indonesia terasa langsung. Karena respons kebijakan secara global adalah menaikkan suku bunga, yaitu untuk tidak memperparah kenaikan inflasi. Dan perang terhadap inflasi ini menjadi the front line battle. Tidak hanya perang di Ukraine yang telah menyebabkan dampak dan implikasi secara global, namun sekarang perang terhadap inflasi ini menjadi battleground utama. Instrumennya tentu saja adalah
dari bank sentral kenaikan suku bunga dan likuiditas. Ini adalah battleground dari bursa efek di mana saja. Makanya no wonder semuanya mengalami merah. Karena tidak ada yang tidak terpengaruh pada saat battleground Anda dalam puncak peperangan, yaitu kenaikan suku bunga tinggi, pengetatan likuiditas pasti akan berimbas pada bursa efek di mana saja. Jadi saya ingin benar-benar meletakkan ini karena tadi yang dilaporkan oleh Pak Iman adalah sesuatu eksepsional. Kita masih mengalami hijau, mungkin tidak setinggi yang diharapkan. Kita masih memiliki breakthrough record untuk jumlah IPO. Kita juga menumbuhkan investor terutama individual dan anak-anak golongan muda yang mulai excited untuk mulai berinvestasi. Dan sekarang mereka memahami investasi tidak hanya dari sisi membeli saham atau membeli surat berharga negara. Ini adalah suatu harapan dari sebuah perekonomian Indonesia yang harus kita terus pupuk bersama. Saya senang hari ini kita hadir dari OJK, dari LPS, dari Bank Indonesia dan dari kita di Kementerian Keuangan mewakili pemerintah adalah merupakan stakeholder utama yang akan mencoba untuk menjaga di tengah resilience yang luar biasa yang ditunjukkan oleh pasar modal dan sektor keuangan secara keseluruhan untuk terus terjaga pada tahun-tahun mendatang. Kalau kita lihat bahwa kondisi ekonomi tahun 2022 di dalam guncangan yang begitu berat dan kita masih mampu menjaga fondasi ekonomi kita, tadi disebutkan bahwa perekonomian kita dalam kondisi yang relatif baik. Growth di kuartal ketiga di 5,7 overall. Kalau kita lihat kemarin saya ada di Bali weekend, saya lihat traffic di mana-mana sudah macet. Maka kita boleh berasumsi bahwa kuartal keempat mungkin akan tetap tumbuh resilient tinggi. Karena COVID masih terjaga dan aktivitas masyarakat juga masih sangat bullish di mana-mana. Ini adalah harapan yang bagus bagi Indonesia. Inflasi kita bisa kendalikan sesudah kita melakukan kenaikan BBN pada bulan September dengan 30%. Ada di 5,4. Ini exceptionally low pada saat seluruh dunia negara maju inflasinya mencapai di atas 7 atau bahkan 8 bahkan double digit. Oleh karena itu, confidence dan fondasi yang cukup baik ini akan kita terus pertahankan dengan policy mix baik di Kementerian Keuangan dari sisi fiskal dan non fiskal, dan di Bank Indonesia, di OJK maupun di LPS. Kita akan terus mencoba untuk menjaga momentum pemulihan dengan sangat kuat dan kita berharap akan terus terjaga kemampuan resiliensi dan bahkan pertumbuhan yang lebih baik dan lebih kuat pada tahun 2023. Tentu kita tidak boleh complacent, tidak boleh terlena. Optimisme tahun 2023 adalah bagus karena kita telah melewati tahun yang sungguh tidak biasa, luar biasa dan kompleks. Namun kita tidak underestimating 2023 akan menimbulkan another ujian battleground yang harus kita sikapi dengan kewaspadaan tinggi. Optimisme dan kewaspadaan adalah campuran yang terbaik dari sikap kita untuk memasuki tahun 2023. Ibu bapak sekalian, kalau tadi Pak Iman menyampaikan beberapa hal yang disampaikan mengenai capital market, yang kita dari pemerintah juga menggunakan capital market sebagai wahana untuk melakukan issuance surat berharga negara. Obligasi negara kita juga menunjukkan kinerja yang cukup positif. Investor tadi yang disampaikan juga meningkat cukup banyak. Investor sukuk tabungan kita bahkan mengalami peningkatan yang sangat pesat. Dari Direktorat Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko di Kementerian Keuangan tercatat penjualan sukuk retail kita untuk yang 10 triliun itu habis hanya dalam waktu beberapa menit diterbitkan.
anak buah saya mengatakan lebih susah beli sukuk retail daripada beli tiket Blackpink katanya. Untung saya tahu Blackpink itu apa. Dan jumlah investor mencapai 35.000. Jadi ini menggambarkan bahwa di dalam komunitas Indonesia memang banyak potensi dari investor retail ini yang perlu untuk kita garap bersama. Inilah generasi muda yang nanti akan terus menjadi pelaku bursa, baik dia akan di bursa saham maupun di bursa surat berharga negara Indonesia maupun surat berharga lainnya. Saya sangat menghargai berbagai inisiatif yang telah disampaikan tadi untuk bisa terus meningkatkan dari mulai diversifikasi dan inovasi dari instrumen maupun dari sisi penggunaan teknologi untuk me-reach out masyarakat makin banyak. Saya juga tadi lihat di dalam presentasi adanya program edukasi yang luar biasa karena ini adalah sesuatu backbone yang sangat penting. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, 2023 kita semuanya juga memiliki pekerjaan rumah yang penting, yaitu bagaimana kita melaksanakan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan Undang-Undang P2SK. Undang-undang ini adalah milestone yang sungguh historis dan luar biasa untuk sektor keuangan termasuk pasar modal. Karena ini adalah sebuah omnibus yang mereform hampir keseluruhan dari sektor keuangan. Dari mulai penguatan kelembagaan otoritas di sektor keuangan yaitu OJK, BI, LPS dan bahkan Kementerian Keuangan, namun tetap juga memperkuat independensi dan otoritas masing-masing, memperkuat tata kelola dan peningkatan kepercayaan publik menjadi salah satu fokus dari tujuan undang-undang ini. Karena kita sudah semakin menyadari bahwa investor retail apalagi generasi muda mereka akan sangat-sangat termotivasi. Mereka juga memiliki keinginan tahu yang tinggi dan semangat untuk berinvestasi, namun mereka juga perlu untuk dijaga kepercayaan dengan kredibilitas peraturan dan tata kelola kita. Kita juga perlu untuk terus mendorong akumulasi dari dana jangka panjang untuk sektor keuangan. Karena banyak dari pekerjaan pembangunan tidak bisa diselesaikan hanya dalam jangka 12 bulan atau bahkan 24 bulan. Oleh karena itu ketersediaan apa yang disebut dana pengelolaan jangka panjang menjadi salah satu syarat Indonesia untuk terus bisa membangun secara prudent, sustainable, namun berkelanjutan. Kita juga perlu untuk meningkatkan perlindungan konsumen serta melakukan literasi, inklusi, dan inovasi keuangan. Saya senang di dalam Undang-Undang P2SK ini untuk pasar modal Indonesia juga akan semakin diperkuat. Saya berharap untuk tahun 2023 kita akan bersama-sama mensosialisasikan Undang-Undang P2SK ini sehingga makin dipahami oleh seluruh masyarakat dan juga pelaku pasar di dalam rangka kita untuk memperkuat dan membangun sektor keuangan yang makin tangguh, makin resilient, makin bisa dipercaya dan menjadi tempat masyarakat Indonesia dan bahkan dunia untuk berinvestasi di Indonesia. Ini adalah tema yang sangat cocok dengan presidensi G20 Indonesia yang baru saja kita tutup, yaitu Recover Together, Recover Stronger. Saya juga menghargai PT Bursa Efek Indonesia yang telah berpartisipasi di dalam G20. Anda semuanya melakukan peluncuran indeks IDX LQ45 untuk low carbon leaders pada agenda B20 side event November yang lalu. Ini juga penanda bahwa Bursa Efek Indonesia akan menjadi bursa utama bagi kita untuk terus meningkatkan kemampuan kita untuk transformasi ekonomi kita menuju ekonomi hijau. Ini adalah salah satu pilar yang sangat-sangat penting. Jadi kesiapan kita untuk melakukan itu baik dari sisi policy, regulasi, perusahaan, dan dalam hal ini infrastruktur pendukung seperti Bursa Efek Indonesia menjadi sangat penting. Ini tentu merupakan salah satu capaian yang harus kita jaga momentumnya,
Karena kita semua tahu bahwa pekerjaan untuk mentransformasikan Indonesia ekonomi menuju ekonomi hijau itu pekerjaan yang luar biasa besar, luar biasa penting, dan luar biasa kompleks. Tidak bisa terjadi secara sendiri-sendiri, harus melalui koordinasi kolaborasi oleh kita semuanya. Mari kita bersama-sama untuk terus menjaga ekonomi Indonesia maju namun sustainable dan makin hijau. Saya juga secara khusus ingin menyampaikan terima kasih atas dukungan dan komitmen dari seluruh pelaku pasar modal, seluruh manajer investasi, para emiten, otoritas pengawas, Bursa Efek Indonesia dan anggota SRO, yaitu PT Clearing Penjamin Efek Indonesia, PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, penyelenggara pasar, investor dan lembaga penunjang pasar modal, serta seluruh masyarakat yang telah berkontribusi di dalam memperkuat dan mengembangkan pasar modal Indonesia ke depan. Ini kita akan jadikan modal. Persatuan, kekompakan, sinergi ini kita jaga dan kita terus pelihara pada saat kita memasuki tahun 2023. Yang ujiannya ada kemiripannya dengan tahun 2022, tapi pasti ada perbedaannya. Situasi globalnya dari sisi inflasi, battling dengan inflasi akan mirip, bahkan mungkin lebih agresif. Tapi kondisi resesi dunia mungkin juga akan mulai muncul di beberapa belahan ekonomi, mengalami perlemahan ekonomi. Dan pada saat yang sama geopolitik juga belum mereda. Ini akan membuat kita perlu waspada. Di dalam negeri sendiri kita semua tahu bahwa kita memasuki tahun politik tahun 2023. Oleh karena itu, bagi kita semua untuk terus berkolaborasi, bersinergi, menjaga jangan sampai tahun-tahun yang dianggap sebagai tahun di mana siklus ini dianggap menimbulkan risiko, justru buat kita adalah opportunity untuk make another prestasi. Sama seperti Bursa Efek Indonesia tadi melaporkan, tahun 2022 hampir semua bursa di dunia mengatakan dengan excuse bahwa dunia sedang gunjang-ganjing, maka mereka semuanya dalam situasi red. Tapi Anda bisa mengatakan saya masih dalam situasi yang green. Itu adalah hal yang luar biasa. Jadi mari kita jaga bersama untuk tahun 2023 dalam gunjangan dan berbagai tadi episode yang kita sudah lihat dan antisipasi, kita akan jaga sehingga kita bisa melihat tahun 2023 menjadi another year is a good point for all of you, dan terutama bagi para perusahaan yang sudah IPO atau yang akan IPO dan para investor untuk terus saling menjaga sehingga ekonomi Indonesia makin kuat. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas seluruh kinerja yang dilakukan, yang sudah dicapai, dan jaga terus untuk tahun 2023 sehingga kita semuanya akan bisa menutup tahun 2022 dengan baik dan memasuki tahun 2023 dengan optimisme dan kewaspadaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan Ibu Menteri Keuangan Republik Indonesia. Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita saksikan arahan dari Wakil Presiden Republik Indonesia yang akan dilanjutkan dengan peresmian penutupan perdagangan Bursa Efek Indonesia tahun 2022. Kepada Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin, dengan hormat kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia, tamu undangan dan hadirin yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat bertemu pada acara peresmian
penutupan perdagangan Bursa Efek Indonesia tahun 2022. Hadirin sekalian, dalam hitungan jam kita akan meninggalkan tahun 2022. Begitu banyak usaha dan torehan yang telah kita lakukan untuk membangun bangsa yang kita cintai ini. 3 tahun ini kita bertarung melawan pandemi, bangkit dari krisis, dan kini masih menghadapi ketidakpastian situasi geopolitik yang memicu krisis energi dan pangan serta inflasi di berbagai negara. Namun kita bersyukur perekonomian Indonesia tumbuh mencapai 5,72% pada triwulan ketiga tahun 2022. Inflasi sampai dengan November 2022 juga masih terkendali meskipun ada sedikit peningkatan. Aktivitas pasar modal pun cukup bergairah sepanjang tahun ini. Indeks harga saham gabungan menembus rekor tertinggi sepanjang sejarah dan melampaui angka sebelum pandemi. Hingga Desember ini IHSG mempertahankan pertumbuhan positif sekitar 3% dengan rata-rata nilai transaksi harian sekitar 14 triliun. Kapitalisasi pasar meningkat dan menjadi bursa terbesar di kawasan ASEAN. Berbagai capaian perdagangan Bursa Efek Indonesia tersebut menjadi pijakan positif bagi pelaku pasar untuk menatap optimis perekonomian di tahun 2023. Seraya tetap diikuti dengan kewaspadaan dan kehati-hatian. Pertama, pemulihan ekonomi berjalan di jalur yang tepat. Indeks manufaktur ekspansif, ekspor tumbuh, dan surplus secara neraca perdagangan terus membesar. Meskipun demikian, antisipasi atas situasi ekonomi global dan kemungkinan pelambatan ekonomi di negara-negara mitra dagang utama kita tetap diperlukan. Pemerintah optimis pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2023 mencapai 5,3% dan inflasi di kisaran 3%. Untuk itu pemerintah akan fokus menjaga level konsumsi domestik dan daya beli masyarakat. Selain itu, hilirisasi, pemberdayaan UMKM, pengembangan ekonomi digital, serta pengembangan ekonomi hijau menjadi sangat penting untuk mencapai pertumbuhan berkelanjutan. Kedua, sektor keuangan sehat dan kuat. Pada sektor perbankan, rasio kecukupan modal yang kuat, rasio kredit bermasalah yang rendah dan dalam batas aman, serta pertumbuhan kredit perbankan mengindikasikan semakin meningkatnya kepercayaan masyarakat dan optimisme pelaku usaha. Hadirnya undang-undang penguatan dan pengembangan sektor keuangan juga menjadi landasan kokoh bagi sektor keuangan Indonesia. Sinergi pemerintah serta peran Bank Indonesia, OJK dan LPS semakin kuat dalam menjaga sektor keuangan. Perluasan peran LPS dalam penjaminan asuransi akan lebih meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap industri asuransi nasional. Ketiga, sektor UMKM mulai bangkit. Melalui berbagai program pemulihan ekonomi nasional, implementasi Undang-Undang Cipta Kerja, dan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia. Keempat, sektor ekonomi dan keuangan syariah terus menunjukkan pertumbuhan. Perkembangan pasar modal syariah juga menggembirakan. Sepanjang tahun 2022, indeks saham syariah Indonesia tumbuh 9,4% dibandingkan tahun sebelumnya. Nilai sukuk korporasi juga meningkat 20,23%. Terakhir,
penanganan kasus COVID terkendali dan cakupan vaksinasi maupun booster semakin luas. Dengan demikian, aktivitas ekonomi di tahun 2023 diharapkan akan jauh lebih meningkat. Hadirin yang saya hormati, saya berharap kinerja pasar modal Indonesia tumbuh positif pada tahun 2023. Banyak perusahaan akan go public, termasuk sektor UMKM yang naik kelas, serta berkembangnya penawaran efek melalui urun dana berbasis teknologi informasi. Di lain pihak, regulator dan pengawas pasar modal, baik OJK maupun BEI, agar lebih meningkatkan pengawasan dan perlindungan bagi investor, sehingga kepercayaan investor akan semakin tinggi terhadap pasar modal Indonesia. Akhirnya, dengan penuh rasa syukur, perdagangan Bursa Efek Indonesia tahun 2022 secara resmi saya nyatakan ditutup. Selamat menyambut tahun baru 2023. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, memberikan inayahnya dan meridai setiap ikhtiar yang kita lakukan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan dengan ini perdagangan Bursa Efek Indonesia tahun 2022 telah resmi ditutup oleh Wakil Presiden Republik Indonesia. Hadirin sekali lagi, kita berikan aplaus yang meriah. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, untuk selanjutnya kita akan menyaksikan penandatanganan sertifikat penutupan perdagangan Bursa Efek Indonesia tahun 2022 oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin. Hadirin sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang paling meriah. Dan untuk acara selanjutnya adalah sesi foto bersama. Untuk itu kami mengundang untuk berkenan ke atas panggung Menteri Keuangan Republik Indonesia. Ketua dan jajaran anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan. Anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan dan Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia. Kami silakan kepada para fotografer untuk mengabadikan momen yang sangat berbahagia ini. Baik, sesuai aba-aba, 1, 2, 3. Mungkin untuk selanjutnya bisa kita berikan kepalan tangan Bapak Ibu sekalian untuk kesehatan dan kesuksesan kita bersama. Semangat menyambut 2023. Oh, kata Ibu Menteri, kita kasih sarangeo begitu ya. Hadirin yang kami hormati,
Demikianlah telah kita ikuti bersama acara peresmian penutupan perdagangan Bursa Efek Indonesia tahun 2022. Kami ucapkan terima kasih khususnya kepada Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin yang telah berkenan meresmikan acara pada hari ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh tamu undangan yang telah hadir secara fisik di Bursa Efek Indonesia maupun kepada Bapak dan Ibu yang telah bergabung secara virtual pada sore hari ini. Selamat menyambut tahun baru 2023 dengan penuh semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan maju terus pasar modal Indonesia. Oke, kita akan bergabung bersama dengan Fajar Wayong di Bursa Efek Indonesia untuk melaporkan situasi terkini pasca penutupan perdagangan di tahun 2022. Silakan Fajar. Ya, David, Prisa dan juga pemirsa, tadi sudah kita saksikan bersama seremoni penutupan perdagangan Bursa Efek Indonesia tahun 2022 yang sudah diresmikan langsung oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin, di mana dalam sambutannya dan dalam sesi peresmian tadi, Wapres Ma'ruf Amin berharap regulator pasar modal Indonesia bisa melanjutkan ataupun meneruskan upaya untuk meningkatkan kepercayaan publik, terutama investor di pasar modal Indonesia. Wapres Ma'ruf Amin juga berharap semakin banyak perusahaan yang akan menggalang dana atau melakukan IPO di pasar modal Indonesia, dan tentunya mewakili pemerintah, Ma'ruf Amin juga menyatakan optimisme terhadap pasar modal Indonesia di tahun 2022. Tidak hanya Wakil Presiden, tadi juga ada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam sesi sambutannya menyampaikan bahwa tahun 2022 adalah tahun yang tidak biasa, yang diwarnai dengan ujian dan ketidakpastian yang luar biasa. Kondisi yang kompleksitas ini menimbulkan dampak langsung terhadap pasar modal di berbagai negara, termasuk juga Indonesia, di mana kenaikan suku bunga global terutama dari The Fed, kemudian juga lonjakan inflasi yang dirasakan oleh sejumlah negara di dunia bahkan menyentuh double digit, ini tentunya juga membawa dampak tersendiri bagi pasar modal, terutama pasar modal Indonesia. Namun Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan bahwa berbagai upaya terus dilakukan oleh pemerintah melalui berbagai kebijakan untuk tetap mendukung perekonomian Indonesia, termasuk juga upaya dari para stakeholder di pasar modal Indonesia untuk tetap menjaga resiliensi dari pasar modal Indonesia untuk tetap mampu bertumbuh di tengah ujian dan tantangan yang luar biasa. Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam sambutannya juga mengapresiasi sejumlah capaian pasar modal Indonesia di tahun 2022, mulai dari pergerakan indeks harga saham gabungan, kemudian juga capaian dari jumlah investor yang bahkan mampu melebihi angka 10 juta investor hingga akhir tahun 2022, yang mana Menteri Keuangan Sri Mulyani cukup senang bahwa ini didominasi oleh investor domestik, 81% diantaranya bahkan investor retail. Dan juga Menteri Keuangan mengapresiasi banyaknya perusahaan-perusahaan atau emiten-emiten baru yang menggalang dana melalui IPO di Bursa Efek Indonesia, 59 emiten dengan total capaian dana 33 triliun rupiah. Menteri Keuangan juga berharap agar kemudian upaya-upaya yang positif terus dilakukan ataupun dilanjutkan oleh stakeholder ataupun regulator dari pasar modal Indonesia untuk kemudian tetap mampu menjaga pertumbuhan dan juga menjaga langkah positif dari pasar modal di tengah ujian yang memang dinyatakan oleh Sri Mulyani ini belum akan berakhir di tahun 2023. Ujian masih panjang, ketidakpastian masih mewarnai pasar global. Tak hanya Menteri Keuangan dan juga Wapres Ma'ruf Amin, pemirsa, tadi sejumlah kepala pimpinan ataupun lembaga negara begitu ya, termasuk Ketua Dewan Komisioner OJK, Ketua Dewan Komisioner LPS dan juga perwakilan dari Bank Indonesia turut hadir dalam seremoni penutupan perdagangan Bursa Efek Indonesia di tahun 2022. Adapun dari Bursa Efek Indonesia sendiri, pemirsa, Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia, Bapak Iman Rahman tadi menyampaikan sejumlah capaian yang berhasil diraih oleh Bursa Efek Indonesia di tahun 2022, mulai dari level tertinggi yang dicapai oleh Jakarta Composite Index atau IHSG di tahun 2022, kemudian juga nilai kapitalisasi pasar yang lebih dari 9.500 triliun rupiah dan juga nilai transaksi harian yang ternyata mampu menunjukkan bahwa pasar modal Indonesia terus menunjukkan aktivitas transaksi yang begitu atraktif. Dan akhirnya pemirsa, kita harapkan di tahun 2023 nanti pasar modal Indonesia tetap mampu melanjutkan pertumbuhan dan juga capaian yang positif. Kembali ke David dan Prisa.
Ya, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Tidak terasa waktu kita cukup terbatas dan tampaknya pembahasan tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di spesial dialog kali ini, Pak Kris dan Prisa. Dan lagi-lagi keputusan investasi kembali ke Anda pemirsa IDX Channel ya. Terima kasih Mas Kris. Sehat selalu, happy holiday dan selamat menyambut tahun baru 2023. Ya, tapi sebelum kita closing nih saya juga menyampaikan satu informasi buat pemirsa, jangan lupa atau jangan lewatkan ini penutupan perdagangan di pembukaan pembukaan perdagangan di Senin ini, Prisa, jangan ketinggalan, juga akan dihadiri oleh Bapak Jokowi nantinya. Betul sekali. Tampaknya belum move on dari 2022 ya. Oke, pembukaan perdagangan nanti akan live juga dari Main Hall Bursa Efek Indonesia. Dan akhir kata saya Prisa Somodatu. Dan saya David Sanoval mengucapkan terima kasih dan sukses untuk Anda, happy cuan, dan semoga di tahun 2023 lebih baik dibandingkan dengan tahun 2022 ini. Sampai jumpa. Terima kasih banyak, Mas Kris.